Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi wal miqdar azim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam official Muhsin channel dengan pembahasan yang sama, yaitu kitab Fathul Qorib. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab tayamum. Sekarang kita masuk ke bagian kewajiban dan kesunahan tayamum. Sebelumnya yang saya hormati para kiai, para habaib, para ulama, para asatiz dan jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah masuk bab kewajiban tayamum. Di sini beliau katakan dalam kitab Fathul Qorib karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi ada 4 kewajiban tayamum, ada 4 ya. Yang pertama al-awwalu niat. Jika orang-orang melakukan tayamum berniat untuk melakukan ibadah wajib dan sunnah, dia diperkenankan melakukan keduanya. Jika berniat untuk melakukan ibadah wajib saja, dia diperkenankan melaksanakan ibadah wajib beserta ibadah sunnah dan salat jenazah. Namun jika berniat untuk melaksanakan ibadah sunnah saja, dia hanya berkenankan melakukan ibadah sunnah. Begitu juga seandainya dia berniat salat saja. Jadi seseorang yang melakukan ihram dengan niat salat yang ia lakukan dianggap salat sunnah. Seperti itu. Jadi niat itu jika berniat untuk melakukan ibadah wajib, maka dia bisa diperkenankan melaksanakan ibadah wajib beserta sunnah. Jadi kalau kita niat, di sini beliau katakan niat itu utamanya ialah jika niatkan ibadah wajib, maka bisa ikut serta ibadah sunnah, seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian adapun niat tayamum itu biasanya para ulama yang biasanya umumnya ialah nawaitu tayamum li istibahatis shalah fardhu li ta'ala. Kenapa lafaz seperti itu? Karena kalau dilihat terjemahannya, saya niat tayamum listibahati, karena untuk diperbolehkan sholat wajib karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya bukan menghilangkan najis, listibahati sholat, untuk kebolehan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita tidak teliti, kita preteli niatnya, maka istibahat itu artinya itu membolehkan sholat, bukan menghilangkan najis. Dan sebenarnya tayamum tidak menghilangkan najis, seperti itu. Karena debu. Seorang wajib melantunkan niat tayamum bersamaan saat dia memindahkan debu untuk wajah dan kedua tangannya. Niat itu wajib diteramkan hingga mengusap sebagian wajah. Jadi sama ya, sama seperti wudu, dia niatkan itu ketika di bagian wajah. Niat itu wajib ditanamkan hingga mengusap sebagian wajah. Seandainya seorang berhadas setelah memindahkan debu, dia tidak boleh mengusap wajah dan debu tersebut, melainkan harus mengambil debu lain. Jadi ketika itu, kalau kita tiba-tiba berhadas, maka debu tadi yang dia sudah pegang untuk diletakkan di kepala, di wajah, maka tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh. Kenapa? Dia harus mengambil debu lain, karena itu posisinya harus suci, seperti itu. Kedua, ketiga digabung, mengusap wajah dan kedua tangan beserta siku. Seperti
seperti itu ya. Dan kedua tangan ini dilakukan dengan 2 kali memindahkan debu. Seandainya seorang meletakkan tangannya pada kumpulan debu, kemudian ada debu yang nempel pada tangannya tanpa perlu menekan tangannya pada kumpulan debu, itu sudah dianggap memindahkan debu. Jadi mengusap wajah dan tangan serta kedua siku, itulah kewajiban tayamum kedua dan ketiga. Keempat, tertib. Tertib artinya mendahulukan mengusap wajah, kemudian tangan. Jadi wajah dulu baru tangan. Baik tayamum dari hadas kecil maupun hadas besar. Seandainya seseorang tidak tertib, maka tayamum tidak sah. Adapun mengambil debu untuk wajah dan kedua tangan tidak disyaratkan harus tertib, sebab seseorang harus diperkenankan mengambil debu dan kedua tangannya sekaligus mengusap wajahnya dengan telapak tangan kanan, lalu mengusap tangan kanannya dengan telapak tangan kiri. Jadi tidak masalah sebenarnya. Sunnah. Apa kesunahan wudu? Kesunahan tayamum? Kesunahan tayamum ada 3. Membaca basmalah, mendahulukan tangan kanan di tangan kiri, dan tertib berkesinambungan. Makanya telah dijelaskan dalam bab wudu. Masih ada beberapa kesunahan tayamum yang lainnya dalam kitab-kitab yang luas keterangannya. Di antaranya ada orang yang tayamum disunahkan melepas cincinnya. Itu sunahnya, melepas cincinnya saat mengambil debu pertama kali. Sedangkan untuk pengambil kedua, dia wajib melepas cincinnya. Yang membatalkan tayamum di sini ada 3. Apa yang membatalkan tayamum? Pertama, melakukan setiap hal yang membatalkan wudu. Jadi batalnya wudu sama seperti batal tayamum. Jadi gak ada bedanya. Ketika Anda wudu, tiba-tiba ada najis datang, maka wudu. Kentut juga begitu, kentut, kencing semua batal. Hal-hal yang membatalkan wudu ketika seorang dalam keadaan wudu tayamum kemudian berhadas, maka tayamumnya batal. Yang kedua, melihat air di luar sholat. Jadi ketika tayamum, tiba-tiba kita lihat air, ada air itu, tiba-tiba air mengalir, maka tayamum kita harus batal. Kenapa demikian? Karena sudah ada air. Seperti itu. Jika seorang bertanya ketika karena tidak ada air, kemudian dia melihat air dan menyangka ada air sebelum bersalat, maka tayamumnya batal. Jika dia melihat air saat melakukan sholat dan sholatnya dilakukan termasuk sholat, tidak gugur kewajibannya dengan tayamum. Maka kalau misalnya tiba-tiba dia di depan keran, misalnya ada air mengalir, tiba-tiba air mengalir, maka sudah waktu masuk sholat, sudah mau habis waktu sholat, dia sholat, kemudian tiba-tiba ada air, maka langsung tetap sholat. Tapi kalau dia belum sholat, maka dia wajib membatalkan tayamumnya dan mengganti tayamumnya dengan wudu. Tayamumnya batal jika dia melihat air saat melakukan sholat, dan salat yang dilakukan termasuk sholat yang tidak gugur kewajibannya dengan tayamum, alias tetap wajib qadha. Tetap wajib qadha. Jadi ketika dia lagi sholat wajib qadha untuk orang mukim. Seketikanya itu sholatnya batal. Namun jika sholat itu termasuk sholat yang sudah gugur kewajibannya dengan tayamum, seperti sholatnya musafir, sholatnya tidak batal, baik sholat wajib maupun sunnah. Jadi kalau dia nggak musafir, dia seorang musafir dan itu sholat, maka sholatnya, tapi seandainya dia sholat tersebut sholat yang dilakukan termasuk sholat yang tidak gugur, alias tetap wajib sholat, tetap wajib qadha seperti sholatnya orang mukim, seketika itulah sholatnya batal. Jadi kalau lagi sementara sholat, mohon maaf,
lagi sementara sholat dia melihat air, maka dia wajib mengkodoknya sholatnya karena ada air. Tapi kalau seandainya dia sudah gugur kewajibannya atau sudah selesai sholat, maka tidak batal sholatnya, baik sholat sunnah ataupun wajib. Jika seorang melakukan tayamum karena sakit atau sejenisnya, kemudian dia melihat air, tayamumnya tetap sah. Jadi kalau beda kalau sakit meskipun dia lihat air dan dia tidak bisa kena air, maka tetap sah sholatnya. Yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Tiga itu yang membatalkan sholat, yang membatalkan tayamum. Oke, tiga aja kita bahas hari ini, tidak panjang-panjang. Pertama, kewajiban, kesunahan, dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Lebih dari yang kurang saya mohon maaf. Jika Anda suka video ini, silahkan like, subscribe, dan sebarkan dakwah secara damai, sebarkan dakwah secara sejuk, menyenangkan, sehingga orang-orang bisa melihat Islam itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.